Ya, ya, silakan yang mau ngabatalan. Ya, ya. Ayo, Perintah ibu ini ya, video arah ke shelter. Hei. sabaraha lama di Bandung nak? Sebanyak 12 warga Jawa Barat dipulangkan dari Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Senin 23 Februari. Mereka diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, berkedok pekerjaan sebagai Ladies Companion atau LC. Pemulangan difasilitasi langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang hadir untuk memastikan kondisi para perempuan tersebut dalam keadaan baik sebelum kembali ke kampung halaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Flores, yakni rekan Arnold Welianto. Baik rekan Arnold, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi? Apakah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sempat memberikan statement setelah penyelamatan 12 LC dari TPPO Maumere ini? Ya baik, perlu saya laporkan bahwa Gubernur Jawa Barat bergerak dari Labuan Bajo menuju ke Maumere menggunakan pesawat charter Susi Air. Setelah dari bandara, kemudian Gubernur Jawa Barat ini berkesempatan mengunjungi Truk F, di mana 12 warga Jawa Barat yang saat ini sedang dalam penanganan oleh pihak Truk F atas dugaan kasus tindak pidana TPPO yang terjadi di Eltras Pub dan karaoke di Kota Maumere. Demikian. Rekan bisa dijelaskan bagaimana awal mulanya KDM ini mendapatkan informasi atas praktik TPPO yang dialami oleh 12 LC ini? Ya, awal mula kasus ini dari Truk F menginformasikan setelah viral di media soal kasus dugaan TPPO ini. Kemudian dari Truk F, dari KDM sendiri menghubungi pihak Truk F untuk berkomunikasi terkait dengan kondisi 15 warganya ini, warga Jawa Barat ini, yang kemudian ia juga berjanji akan datang untuk menjemput ke-13 para pekerja ini. Demikian. Rekan bisa disampaikan apa saja isi keluhan dari para korban TPPO ini? Ya mungkin secara garis besar memang para korban ini berawal saat terjadi rapat dengar pendapat di DPRD Sika, di mana korban mengeluhkan ada dugaan TPPO dan juga pelecehan seksual, kemudian ada masalah gaji dan lain sebagainya. Dan pasca setelah RDP ini kemudian Truk F menjemput 13 warga ini, kemudian diamankan di kantor Truk F. Dan saat ini kasus ini pun sedang dalam penanganan Polres Sika yang saat ini masuk dalam tahap penyidikan dari Satreskrim Polres Sika. Demikian. Bagaimana tindakan lanjutan dari KDM atas praktik ilegal ini? Apakah proses hukum akan tetap berlanjut? Ya memang tadi sempat setelah KDM mengawal langsung menjemput langsung 13 pekerja ini, beliau berdiri di depan tempat penampungan untuk memastikan 13 warga ini masuk ke dalam mobil yang kemudian dikawal aparat dari kepolisian Resor Sika untuk dibawa ke bandara dan kemudian tiba di Labuan Bajo dan akan diterbangkan ke Jawa Barat. Dan untuk pesawat pertama ini memang diperuntukkan untuk ke-13 pekerja ini, sedangkan Kang Deddy pesawat berikutnya setelah para pekerja ini tiba di Labuan Bajo. Dan beliau tadi sempat memberikan pernyataan soal 15 warganya yang menjadi korban dugaan tindak pidana TPPO ini memang saat ini proses hukumnya sedang berlanjut. Namun beliau tetap menghormati proses hukum dan apabila dibutuhkan beliau akan datang lagi dan juga mengantar kembali warganya ini apabila dibutuhkan oleh penyidik untuk proses selanjutnya. Dan ke-13 ini menurut
Deddy Mulyadi akan dikembalikan ke kampung halaman mereka. Demikian. Oke, baik, terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Pak sopir yang mana Bapak? Di belakang, di belakang. Biar Agus kok nggak pakai masih tutup mana? Kalau satu belum. Nona masuk dulu, nanti kan baru. Ini tas siapa, He? Udah duduk dulu. Coba yang ini udah lengkap semuanya teman-temannya. Hitung dulu Ibu, hitung lagi. Barangnya ada lagi. Udah 12. Ibu di depan ini. Bu, nanti kalau nggak muat kopernya. Ya, nanti sebagian pakai grup kita kan kita nggak pada bawa koper. Yang besis. Ini nih. Full one. Sudah dapat kesempatan ini. Nanti kita siapkan, Pak. Mereka bisa saya antar lagi ke sini. Diantar ke sini. Ya, nanti disiapkan. Ya. Sudah, nanti mereka bolak-balik kita siapkan. Ya, Pak Gubernur, media Pak Gubernur. Apa? Hari ini Pak Gubernur ke Maumere. Oh, ini Bung. Nih, Purwanto. Ini koordinasi. Ini pengacaranya. Minta nomor HP-nya. Ke Maumere hari ini Pak Gubernur. Ya. Dalam rangka apa Pak Gubernur? Ya, dalam rangka memastikan yang 13 korban ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dan dalam keadaan baik, sehingga mereka bisa kembali ke Jawa Barat, tetapi proses hukumnya tetap berlanjut dan mereka memiliki kesiapan untuk terus mengikuti proses penanganan perkara ini dari mulai penyelidikan, sekarang sudah penyidikan, penetapan tersangka, kemudian mereka melengkapi berkas nanti di kejaksaan kalau diperlukan menjadi saksi di pengadilan. Jadi saya memastikan bahwa seluruh proses itu pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia melakukan pendampingan sampai masalah ini selesai. Jadi hari ini pasti dibawa pulang semua. Mereka hari ini pulang dulu. Nah, kemudian setelah itu mereka akan kembali berdasarkan kebutuhan penanganan perkara tersebut. Berapa orang yang akan dibawa pulang hari 13 orang. 13 atau 10 orang Pak Gub? 13. Karena ada yang sudah kembali Pak Gub. Tinggal di sini 12. Nah, tinggal 12 orang pas satu pesawat. 12 orang. Berarti bahwa hari ini 12 orang Pak Gub. Iya, 12 orang. Pak Gub, ini kan di Maumere ini kan bukan hanya di Pak Jelkar saja Pak. Banyak warga Bapak yang berada di tempat-tempat kafe-kafe itu. Apakah Pak Gub hanya mengambil mereka yang Oh tidak enggak, vaksin atau gini, puasa? kalau orang bekerja tidak bermasalah, tidak ada masalah. Dia bekerja dimanapun. Yang kita tangani adalah orang bekerja mengalami masalah. Sejauh ini masalah apa yang Pak Gub informasi? Masalah yang tahu adalah nanti penyidik yang menyampaikan. Saya sendiri kan, tetapi yang paling utama kalau keluhan mereka kan merasa mendapat pertama dari sisi ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian tentang besaran upah yang diterima. Yang kedua, mereka mendapat perlakuan kekerasan saat bekerja. Pak Gub, ini kan mereka kan ada utang ini di kafe itu. Apakah Kasbom, apakah Pak Gub akan membayar semua utang mereka? Ya, nanti kita lihat dulu hutangnya diakibatkan oleh apa. Jadi sebelum mereka membayar hutangnya, apa sih kewajiban perusahaan? Ini kan perusahaan dalam pandangan saya terhadap mereka sudah dipenuhi atau tidak, ya. Kalau persoalan pembayaran hutang kalau ditimbulkan saya bayarin, nggak ada masalah. Ya. Ada 11 lagi Pak Gub yang di Elektras itu bagaimana? Tergantung mereka bersedia nggak untuk kembali. Mereka mengalami masalah tidak? Itu kan saya dengar ada 2 yang dalam keadaan hamil. Nah, nanti saya identifikasi dan nanti koordinasi saya dengan tim PPA, Polda, NTT dan Polres Sika. Tidak sekalian besuk mereka Pak Gub? Tidak Ya. sekalian melihat mereka di tempat yang sekarang mereka ini Pak Gub? Tergantung merekanya. Mereka menginginkan Ya tidak. kebetulan gubernurnya ada di sini. Ya, nanti kita lihat. Karena kalau pernyataan dari teman-temannya tadi kan pernyataannya bahwa yang 11 itu justru sangat betah. Kan kita nggak boleh maksa orang yang betah. Ya. Sekedar silaturahmi saja Pak Gub. Ya. Sekedar silaturahmi kan boleh. Ya, Kan boleh anak-anak saya. Pak Gub juga di sana. Iya, nanti kita lihat. Ya. Iya, jangan maksa ya.
Ya, tegakkan hukum dimanapun. Saya yakin bahwa teman-teman Polres, Kejaksaan mampu menangani ini secara baik. Ini sudah era transparan, semua orang lihat sebuah proses. Ya. Pak Gub, nanti 13 orang di Jawa Barat di apain bro? Ditempatkan dalam satu. Satu, mudah-mudahan mendapat suami yang baik. Ya. Kan yang kedua, mudah-mudahan mendapat pekerjaan yang baik. Semuanya nanti dipulang ke kampung halamannya. Iya ke kampungnya, masa dipulangin ke rumah saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.